Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok belajar fisika dari kelas 10.5 ingin menjelaskan materi mengenai energi. Perkenalkan, nama saya Naina Nur Salsabila. Perkenalkan, nama saya Rina Rajapana Marwanto. Perkenalkan, nama saya Naura Asyarani. Perkenalkan, nama saya Tiara Putriananta. Perkenalkan, nama saya Hanifah Yudhestianti. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang energi, yaitu definisinya, jenis-jenis, dan pemanfaatannya. Yang pertama ada energi potensial, energi yang dimiliki oleh suatu benda karena posisi atau keadaannya. Jenis-jenisnya yaitu energi potensial grafis dan energi potensial elastis. Pemanfaatannya biasa digunakan untuk pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dan permainan anak-anak yang menggunakan pegas. Yang kedua ada energi listrik, yaitu energi yang berasal dari pergerakan elektron. Ini adalah energi yang kita gunakan sehari-hari. Jenis-jenisnya yaitu tak terbarukan seperti dari fosil dan nuklir, dan terbarukan dari air, angin, dan matahari. Pemanfaatannya untuk menyalakan lampu, memanaskan, dan menggerakkan motor. Yang ketiga ada energi nuklir. Definisi dari energi nuklir adalah energi dari inti atom dilepaskan melalui pemecahan atau penggabungan. Jenis-jenisnya yaitu fisi, reaksi umum yang memecah tim atau atom berat, contohnya yaitu uranium, dan fusi, reaksi di matahari yang menggabungkan inti atom ringan, contohnya adalah hidrogen. Pemanfaatannya biasa untuk pembangkit listrik dan militer. Yang keempat, ada energi potensial listrik. Energi yang tersimpan dalam muatan listrik. Karena posisinya dalam medan listrik, ini adalah energi siap pakai sebelum diubah menjadi energi listrik. Jenis-jenisnya yaitu konsepnya terkait erat dengan perbedaan beda potensial listrik yang mendorong muatan. Pemanfaatannya biasa prinsip dasar kerja baterai dan kapasitor, di mana energi tersimpan dan siap dilepaskan kapan saja. Yang kelima, ada energi panas. Energi panas atau thermal adalah energi internal total dari suatu benda yang dihasilkan oleh gerakan acak partikel, atom, dan molekul di dalamnya. Semakin cepat gerakan partikel, semakin tinggi suhu dan energi panasnya. Jenisnya yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Pemanfaatannya digunakan untuk memasak, menghangatkan ruangan, dan menghasilkan uap pada pembangkit listrik. Yang keenam, ada energi kinetik. Energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Semakin cepat dan berat suatu benda, semakin besar energi kinetiknya. Jenis-jenisnya yaitu ada translasi dan rotasi. Pemanfaatannya yaitu menggerakkan turbin pada pembangkit listrik tenaga angin atau air dan membuat kendaraan berjalan. Yang ketujuh ada energi mekanik. Energi mekanik adalah gabungan dari energi kinetik, yaitu energi gerak, dan energi potensial atau energi posisi. Jenis-jenisnya ada energi kinetik dan potensial. Pemanfaatannya itu mengubah energi untuk menghasilkan kerja. Contohnya seperti PLTA mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Kedelapan ada energi cahaya. Energi yang merambat dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang terlihat. Jenis-jenisnya yaitu cahaya terlihat seperti merah dan ungu, dan tak terlihat seperti inframerah dan ultraviolet. Pemanfaatannya yaitu digunakan untuk tumbuhan untuk fotosintesis, panel surya untuk listrik, dan sebagai penerangan. Yang kesembilan ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan di dalam ikatan molekul suatu zat. Energi ini dilepaskan atau diserap saat terjadi reaksi kimia yang mengubah zat tersebut menjadi zat baru. Jenis-jenisnya yaitu eksoterm, contohnya pembakaran, dan endoterm, yaitu fotosintesis. Pemanfaatannya yaitu ditemukan pada makanan yang memberi kita energi, bahan bakar untuk kendaraan, dan baterai untuk elektronik. Yang ke-10 ada energi bunyi. Energi yang dihasilkan dari getaran yang merambat melalui medium.
udara, air, dan lain-lain. Jenis-jenisnya yaitu audiosonik dapat didengar, infrasonik di bawah pendengaran, ultrasonik di atas pendengaran. Pemanfaatannya yaitu komunikasi lisan, teknologi sonar, dan pencitraan medis. Lalu di sini saya akan membacakan soal uraian. Di suatu daerah pesisir, masyarakat sering mengalami pemadaman listrik karena pasokan energi dari pusat tidak stabil. Pemerintah berencana membangun pembangkit listrik tenaga angin. A. Menurutmu faktor apa saja yang harus diperhatikan sebelum pembangunan pembangkit tersebut? B. Berikan minimal 2 keuntungan dan 1 kendala dari penggunaan tenaga angin di daerah pesisir. Menurut saya, faktor yang harus diperhatikan sebelum pembangunan pembangkitan tersebut yaitu kecepatan dan kestabilan angin. Angin harus cukup kencang dan konsisten. Yang kedua, ketersediaan lahan. Turbin butuh area yang luas. Yang ketiga adalah dampak lingkungan. Perlu dianalisis dampaknya pada satwa liar dan masyarakat. Keempat, infrastruktur. Harus ada jaringan listrik yang memadai. Lalu keuntungannya adalah sumber energi bersih, tidak menghasilkan polusi atau gas rumah kaca. Kedua, biaya operasionalnya yang rendah. Setelah dibangun, tidak butuh bahan bakar sehingga lebih hemat jangka panjang. Kendalanya yaitu tidak stabil. Produksi listrik bergantung pada angin yang bisa berubah-ubah, berpotensi menyebabkan pemadaman jika tidak ada cadangan. Soal yang kedua yaitu jelaskan secara lengkap perbedaan antara solar thermal dengan solar PF. Jawabannya adalah solar thermal menggunakan panas matahari untuk memanaskan cairan, biasanya air, yang kemudian menghasilkan energi panas untuk kebutuhan rumah tangga, misalnya air panas, atau bisa juga digunakan untuk pembangkit listrik dengan uap. Sedangkan solar PF menggunakan sel surya atau photovoltaik yang langsung mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Soal 3, bayangkan kalian adalah tim konsultan energi yang diminta pemerintah daerah untuk mengurangi penggunaan energi fosil. A. Tentukan satu jenis energi terbarukan yang paling cocok digunakan di wilayah kalian. B. Jelaskan alasan pemilihan berdasarkan kondisi geografis, ekonomi, dan lingkungan. Jawaban yang A, energi terbarukan yang paling cocok, kami pilih energi surya atau energi tenaga matahari sebagai jenis energi terbarukan yang paling cocok digunakan di wilayah kami saat ini. Yang B, alasan pemilihan energi surya atau tenaga matahari. Secara geografis, kami memilih energi tersebut karena wilayah kami mendapat sinar matahari melimpah sepanjang tahun, cocok untuk panel surya. Secara ekonomi, biaya instalasi makin terjangkau dan bisa mengurangi ketergantungan pada BBM atau listrik PLN. Secara lingkungan, tidak menghasilkan emisi, ramah lingkungan, dan mendukung program energi bersih. Soal nomor 4 yaitu cara kerja dari kincir angin, PLTA, dan panel surya. Cara kerja dari kincir angin, yang pertama, angin bertiup dan mengenai bilah atau baling-baling kincir angin. Bilah tersebut berputar karena dorongan angin. Putaran bilah memutar poros turbin yang terhubung ke generator. Generator kemudian mengubah energi gerak atau kinetik dari putaran poros menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian akan disalurkan ke jaringan listrik. Yang kedua, ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Cara kerjanya yaitu air dari bendungan dialirkan melalui pipa menuju turbin. Aliran air dengan tekanan tinggi memutar turbin air. Kemudian turbin menghubung ke generator sehingga ketika berputar, generator menghasilkan listrik. Listrik kemudian disalurkan ke jaringan listrik untuk digunakan oleh masyarakat. Yang ketiga ada cara kerja dari panel surya. Cara kerjanya yaitu sinar matahari mengenai permukaan panel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor. Energi dari cahaya matahari melepaskan elektron dalam sel surya. Pergerakan elektron tersebut akan menciptakan arus listrik searah atau yang biasa disebut dengan DC. Arus listrik searah atau DC kemudian bisa diubah menjadi arus bolak-balik oleh inverter agar bisa digunakan oleh peralatan listrik rumah tangga atau dikirimkan ke jaringan listrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nomor 5. Apa itu distilasi?
Distilasi adalah proses memanaskan benda cair atau padat hingga berubah menjadi uap yang disalurkan ke dalam bejana yang terpisah, kemudian dikondensasikan dengan pendingin. Jadi, prinsip dasar distilasi adalah memisahkan zat dalam campuran berdasarkan perbedaan titik didihnya. Contoh penerapan distilasi dalam kehidupan sehari-hari adalah produksi parfum. Minyak esensial, bunga, atau tumbuhan dipisahkan dengan distilasi. Lalu ada pembuatan minyak atsiri, seperti minyak kayu putih, minyak serai, minyak cengkeh melalui proses penyulingan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.